Kita bahas mengenai calon pelatih Timnas Indonesia bersama dengan analis sepak bola Anton Sanjaya. Selamat malam, Bung Joy. Apa kabar? Selamat malam, Valen. Baik. Oke, pasca Patrick Kluivert ini diputus kontrak per 16 Oktober 2025. Artinya sudah sebulan lebih proses pencarian pelatih ini dilakukan oleh PSSI. Nah, bagaimana Anda melihat progresnya? Ya, progresnya menurut saya ya masih misterius dalam arti dibilang ada sejumlah nama, tapi nama-nama itu kan juga nggak pernah bocor keluar gitu ya. Paling spekulasi-spekulasi media atau spekulasi-spekulasi orang-orang sepak bola lah mengenai misalnya Timur Kapatse yang tiba-tiba datang ke Indonesia gitu ya. Kan cukup mengherankan juga, tapi kan dia memang vakan, dia memang tidak memegang tim manapun. Kemudian ada nama Jesus Casa yang juga disebut-sebut karena dia kan juga sudah tidak lagi bersama tim Irak. Dan dua nama ini yang vakan. Yang nama lain yang disebut-sebut ada Hal Grimson, ada Van Bronckhorst, ada beberapa nama lagi kan masih terikat dengan pekerjaan. Tapi sih dugaan saya memang akan dicari pelatih asal paling tidak pelatih yang punya reputasi lebih bagus daripada Patrick Kluivert karena Indonesia kan ambisinya sangat tinggi dan dengan sejumlah pemain yang ada sekarang level Indonesia kan harus diakui memang meningkat meskipun dalam peringkat FIFA masih di bawah 100 ya. Tetapi sudah bisa menghadapi Arab Saudi, bisa menang juga lawan Arab Saudi, bisa mengimbangi Australia di Jakarta. Bahkan kemarin pun sebetulnya Indonesia tidak terlalu kalah-kalah banget gitu ya melawan Arab Saudi dan Irak. Karena kan dalam tanda kutip kita dikerjai mainnya harus di Arab Saudi, sementara Indonesia tidak bertindak sebagai tuan rumah dalam tanda kutip kan seperti itu. Jadi rasanya sih memang akan dicari pelatih dengan kualifikasi yang lebih tinggi daripada Patrick Kluivert, terutama ya pelatih yang mampu menyelesaikan masalah yang paling pelik ya yang dihadapi oleh timnas Indonesia adalah dengan berpencarnya sebagian besar pemain Indonesia di benua-benua lain, terutama di benua Eropa. Eropa. Ini yang membuat kesulitan dan karena pemain-pemain Indonesia itu bukan pemain kelas 1 dunia, tentu saja tingkat kesulitannya akan jauh lebih tinggi daripada pelatih manapun yang pegang pemain-pemain kelas dunia, misalnya Jepang lah gitu misalnya atau Spanyol. Oke. Jadi jauh ini tingkat kesulitannya akan sangat tinggi. Oke, memang tadi ada disangkal gitu ya bahwa tidak mencari pelatih dari benua biru. Tapi kemarin kehadiran Timur Kapatze di Jakarta itu menjadi tanda tanya kuat. Apakah juga ini menjadi memang sinyal bahwa Timur Kapatze ini yang kemungkinan bakal cocok komunikasinya dengan para pemain, kemudian pendekatannya dan juga taktik sebagai arsitek dalam timnas Indonesia? Ya, jujur saya belum tahu ya bagaimana bagaimana kalau misalnya Timur Kapatse yang terpilih, karena kan dia selama ini dia menukangi Uzbekistan dengan bahasa yang menurut saya bahasanya kan sama kan gitu. Jadi kan ini yang masih menjadi misteri juga kenapa dia tiba-tiba datang gitu kan. Kalau saya tanya orang yang dalam tanda kutip membawa dia katanya misi kebudayaan. Bagaimana misi kebudayaan orang dia pelatih sepak bola kok tiba-tiba datang gitu kan. Nah ini kan masih jadi misteri, tapi apakah dia bisa menyelesaikan masalah? Tidak ada yang tahu sebelum dia bekerja. Tapi kalau dia pernah menangani Uzbekistan muda, menangani Uzbekistan sampai bisa lolos ke Piala Dunia, pasti pelatih ini berkualitas. Gitu. Ya kan terlepas dari semua lingkungan yang dia hadapi, menurut saya pelatih ini punya kualitas juga gitu. Jesus Casa misalnya yang lama melatih di Irak juga kualitasnya menurut saya juga mumpuni karena dia mampu membawa Irak ke level yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Sejumlah nama lain yang yang disebut-sebut juga saya rasa reputasinya juga bagus ya. Ada rumor juga tentang pelatih dari Asia Jauh ya, Asia Timur gitu ya, pelatih dari Jepang atau Korea Selatan. Nah, kita kan belum tahu juga karena belum ada nama yang disebutkan juga oleh PSSI. Tapi apapun menurut saya kalau kualifikasinya lebih bagus dari Patrick Kluivert,
saya rasa sih akan membawa angin segar lah bagi Indonesia. Oke, kita masih tebak-tebak siapa kira-kira yang cocok jadi pelatih Indonesia. 5 nama kandidat, tapi banyak sekali yang bermunculan lebih dari 5 kalau ditebak oleh masyarakat Indonesia. Tapi sebagai analis sepak bola, saya tanyakan pada Anda, siapa sosok yang paling cocok untuk melatih timnas Indonesia dengan komposisi tim yang ada saat ini? Ya, kalau saya sih lebih condong kemarin Kapatse banyak, yang menduga dia karena dia tiba-tiba datang gitu, pasti ada kekuatan yang membuat dia datang kan. Tapi kalau saya lebih memilih pelatih dari Spanyol, Jesus Casa. Oke. Karena menurut saya Spanyol ini dari sisi kepelatihan, dia itu yang kalau di Eropa dia nomor 2 setelah Jerman, dari sisi kualitas kepelatihan ya. Mereka punya kualitas pelatih yang saya kira sekarang yang terbaik setelah Jerman ya dari jajaran rata-rata pelatihnya. Dan ini yang saya kira membuat tim Indonesia dengan materi yang ada sekarang juga bisa berkembang di tangan pelatih yang tepat. Tapi apakah Kasa kah, apakah Kapatse kah, apakah disebut juga Boyan Hodak, apakah bisa membawa ke level yang lebih tinggi harus ditunggu. Tapi kalau dilihat dari cara bermain dan macam-macam, saya kira pelatih-pelatih yang disebutkan dengan tim yang dia pegang, saya rasa sih cocok-cocok aja ya karena sepak bola modern ini membutuhkan, adjustment yang cepat dan kalau dia tidak punya adjustment yang tepat terhadap taktik, terhadap sistem permainan, saya rasa dia tidak akan bertahan sebagai pelatih yang top. Nah ini saya kira yang disebutkan, beberapa yang disebutkan ini, menurut saya ya kualifikasinya cukup mumpuni lah. Kalau saya sih favoritnya 2 sebetulnya ya, Jesus Casa dan Kapatse karena dua-duanya menurut saya, satu, mereka adalah, pelatih yang tidak terikat oleh tim lain dan yang kedua mereka sudah membuktikan bersama tim nasional masing-masing. Jadi Oke. rasanya sih, saya memfavoritkan dua pelatih. Iya, oke. Jesus Casas ini adalah pelatih asal Spanyol yang kalau nggak salah melatih timnas Irak sejak tahun 2022, Betul, betul ya? Oke, kita ya. nantikan siapa kira-kira yang cocok, siapa kira-kira pelatih yang terpilih untuk jadi arsitektur untuk timnas Indonesia. Kita nantikan bersama apakah prediksinya Bung Joy ini juga benar. Kita nantikan Bung Joy. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam Sama-sama, terima olahraga. kasih Valen.